Ya, untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut soal sarana tes COVID-19 di Rumah Sakit Unhas, kita sudah bergabung bersama dengan Humas Universitas Hasanuddin, ada Ishak Rahman. Pak Ishak, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Pak Ishak, apakah proses dekontaminasi laboratorium ini sudah selesai hari ini dan kemudian sudah betul-betul bisa dipastikan kembali melakukan pemeriksaan tes swab? Ya, benar. Jadi proses dekontaminasi ini berlangsung selama 2 hari dan sejak kemarin itu sudah mulai beroperasi kembali, Mas. Baik, Pak Ishak, dengan ditutupnya laboratorium RS Unhas berarti ada berapa banyak sampel yang ditunda pemeriksaannya dan itu berapa persen dari sampel yang diperiksa dari seluruh Sulawesi Selatan? Ya, jadi sampai saat ini kami sudah menerima 7.400 lebih sampel. Selama masa dekontaminasi ini atau masa general cleaning ini, sebenarnya kami tidak ada penundaan pemeriksaan sampel karena sebelum proses dekontaminasi itu dilakukan, pihak laboratorium telah menyampaikan pemberitahuan kepada Rumah Sakit Unhas untuk menghentikan sementara waktu pengiriman sampel. Jadi pada saat masa dekontaminasi ini, ketika ada sampel baru yang masuk itu segera dialihkan ke 2 laboratorium lain yang ada di Kota Makassar. Baik, berarti Pak Ishak kekhawatiran bahwa akan ada lonjakan kasus karena ada sejumlah hasil tes yang tertunda untuk diperiksa, itu tidak akan terjadi, Pak Ishak? Insya Allah tidak terjadi karena sebenarnya prosesnya itu tetap berlangsung seperti biasa. Itu sampel-sampel juga sebenarnya tetap dapat diperiksa. Hanya saja memang selama 2 hari selama masa dekontaminasi itu dilakukan pengalihan gitu. Baik. Pak Ishak, ini sempat ditutup alasan saja kenapa Pak? Apakah karena memang pembersihan rutin saja ataukah memang ada hal-hal lain? Karena ada informasi bahwa ada sejumlah sampel yang diduga telah terkontaminasi dengan virus. Bagaimana Pak? Oh iya, jadi ini mungkin berkaitan dengan istilah dekontaminasi mungkin ya yang kelihatannya agak sensitif gitu. Sebenarnya proses ini adalah proses rutin yang memang setiap bulan itu dilakukan oleh laboratorium, di mana laboratorium itu perlu dibersihkan, dirawat begitu. Jadi ini semacam proses maintenance rutin begitu. Jadi sama sekali tidak ada misalnya terjadi kebocoran virus atau misalnya kontaminasi virus dari sampel yang satu ke sampel yang lain gitu. Jadi prosesnya ini memang betul-betul proses rutin saja. Jadi memang betul-betul tidak ada sampel yang terkontaminasi virus begitu ya Pak Ishak ya? Iya, sampai saat ini tidak ada kejadian seperti itu gitu. Baik, Pak Ishak, apakah RS Unhas ini sudah bisa memeriksa jumlah hasil tesnya dengan paling tidak dengan jumlah tes yang betul-betul direkomendasikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak? Apakah kemudian bisa ditingkatkan kembali supaya kemudian pemeriksaan PCR ini bisa lebih masif dan lebih banyak kemudian orang-orang yang bisa dites di sana? Iya, jadi sebenarnya sejak awal pandemi ini terjadi, lab mikrobiologi klinik di Rumah Sakit Unhas itu telah melaksanakan pemeriksaan dan dari waktu ke waktu kita terus meningkatkan kapasitas sampel yang diperiksa. Tetapi di sisi lain ada keterbatasan dalam hal jumlah nakes dan juga jumlah peralatan begitu, sehingga kami tidak dapat melampaui batas optimal yang telah dilakukan dalam pemeriksaan selama ini. Baik, Pak Ishak, seberapa besar Pak kekurangan mengenai alat-alat kesehatan ini yang kemudian bisa digunakan untuk memaksimalkan pemeriksaan hasil tes PCR? Iya, sebenarnya keberadaan alat dan keberadaan nakes ini tentu juga tidak berdiri sendiri, karena dia nanti juga berkaitan dengan misalnya ketersediaan ruang begitu. Karena perlu kami sampaikan bahwa laboratorium mikrobiologi klinik yang ada di Rumah Sakit Unhas ini merupakan laboratorium
dengan standar biosafety level 3. Dan standar biosafety level 3 ini adalah standar yang paling tinggi karena untuk di luar Pulau Jawa sampai saat ini baru satu-satunya di Rumah Sakit Unhas inilah laboratorium dengan standar seperti ini. Baik, Pak Ishak, rencananya akan dilakukan lagi maintenance rutin begitu, akan dilakukan pada tanggal berapa, Pak? Ya, biasanya sih memang pada setiap akhir bulan begitu. Baik, sosialisasi kepada masyarakat seperti apa dan kemudian apakah ada informasi yang mungkin patut diketahui oleh masyarakat ketika kemudian mereka mencari tempat untuk memeriksa sampel dari COVID-19, Pak Ishak? Iya, jadi sebenarnya begini, dari pihak laboratorium sendiri sebenarnya tidak ada sosialisasi khusus yang dilakukan ke masyarakat, tapi yang dilakukan itu adalah menyampaikan kepada rumah sakit rujukan karena sampel yang diterima oleh laboratorium mikrobiologi klinik Rumah Sakit Unhas ini itu bukan merupakan sampel yang berasal dari masyarakat, tetapi sampel yang berasal dari rumah sakit rujukan begitu. Jadi memang prosesnya itu sebenarnya proses internal. Jadi ada penyampaian apa yang disampaikan beberapa waktu sebelumnya kepada rumah sakit rujukan, sehingga nanti pada masa general cleaning itu untuk sementara waktu rumah sakit rujukan ini tidak mengirim dulu sampel ke laboratorium mikrobiologi klinik di Rumah Sakit Unhas. Baik, Pak Ishak Rahman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.